Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Jari Capa. Prodi saya adalah PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama filsafat ilmu yang membentuk landasan kokoh bagi ilmu pengetahuan. Sebelum kita membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama-tama, dimulai dari domain ontologi. Ontologi adalah apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Kata apa di sini adalah mengenai objek dari suatu peristiwa. Dalam pembahasannya, ada metafisika yang membahas mengenai basic atau hal yang dasar. Faktor panca indera akan sangat penting dalam mengkaji objek-objek dalam kehidupan. Panca indera akan membantu mengkaji mengenai teori keberadaan, di mana sesuatu yang ada pasti nyata dan ada. Dari penjelasan singkat ini, dapat didefinisikan bahwa ontologi adalah domain filsafat ilmu yang mengkaji sesuatu yang berwujud atau mungkin ada, sehingga ontologi memiliki batasan dalam hal mengkaji. Dalam sudut pandangan ontologi terhadap realitas, ia menjelaskan landasan dasar ilmu pengetahuan dengan memetakan apa yang sebenarnya ada dan bagaimana sifat dasar dari kenyataan tersebut. Kedua, kita memasuki penjelasan tentang epistemologi. Epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahuinya tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah yang merupakan hakikat dari epistemologi. Bagaimana ilmu diperoleh? Epistemologi telah menyelidiki sumber-sumber pemberian dari perolehan pengetahuan, dan telah ditemukan bahwa ada 4 sumber yang memberikan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Dan sumber-sumber itu terdiri atas sumber rasionalisme, sumber empirisme, dan sumber intuisi, serta sumber wahyu atau dari otoritas. Pertama, sumber rasionalisme yang mengatakan pengetahuan diperoleh melalui akal pikiran, rasio, dan penalaran logis. Dua, sumber empirisme mengatakan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, pengamatan, dan eksperimen faktual. Intuisi, pengetahuan yang diperoleh secara langsung, bersifat personal, dan tidak melalui proses penalaran sadar. Dan yang keempat yaitu sumber wahyu atau otoritas, pengetahuan yang diterima melalui kesaksian atau ajaran yang dianggap sah. Metode apa yang digunakan? Dalam epistemologi terdapat 4 metode, yaitu metode induktif, deduktif, ilmiah, dan interpretatif. Pertama, metode induktif, yaitu metode yang menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta spesifik yang diamati atau sering digunakan dalam sains empiris. Kedua, metode deduktif, yaitu metode yang mengambil kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip umum yang sudah diterima. Ketiga, metode ilmiah, yaitu proses sistematis yang mencakup observasi, perumusan hipotesis, eksperimentasi, dan verifikasi. Dan yang keempat, yaitu metode interpretatif, digunakan dalam ilmu sosial untuk memahami makna tindakan manusia. Bagaimana kebenaran itu diuji? Epistemologi telah menguji kebenaran itu melalui teori korespondensi, kedua teori koherensi, dan ketiga teori pragmatis, serta melalui verifikasi. Pertama, teori korespondensi, di mana keberadaan diukur berdasarkan kesesuaian antara pernyataan pengetahuan dengan fakta empiris di lapangan. Kedua, teori koherensi, kebenaran diukur berdasarkan konsistensi suatu pernyataan dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah berbukti benar. Tiga, teori pragmatis, yaitu teori yang kebenarannya diukur berdasarkan manfaat fungsional atau kegunaan praktis dari pengetahuan tersebut. Keempat, verifikasi,
Kebenaran ilmiah bersifat terbuka terhadap kritik dan harus diuji kembali. Penjelasan yang ketiga tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai, etika, dan estetika, serta fokus pada kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang nilai baik, buruk, indah, untuk memastikan penerapan ilmu tetap berlandaskan moralitas dan memberikan manfaat, bukan dampak negatif. Adapun nilai aksiologi adalah mempelajari apa yang dianggap berharga atau berguna, sedangkan etikanya yaitu menentukan standar perilaku dan moral dalam penggunaan ilmu. Tujuan dari aksiologi adalah untuk menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus diterapkan untuk tujuan kemanusiaan yang positif. Sebagai landasan etis, aksiologi memastikan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa ontologi memiliki peran dalam mendefinisikan batas-batas objek kajian ilmu dan hakikat realitas yang dipelajari. Sedangkan epistemologi berperan sebagai landasan cara memperoleh pengetahuan, mencakup sumber, metode, dan validasi ilmiah. Lalu aksiologi memiliki peran menelaah tujuan penggunaan ilmu serta etika dalam penerapannya. Ketiga domain ini saling berkaitan dalam satu kesatuan sistematis. Ontologi berkaitan dengan epistemologi dan epistemologi terkait dengan aksiologi. Begitu juga seterusnya. Jika salah satu komponen hilang, maka ilmu pengetahuan tersebut dianggap tidak lengkap atau tidak kokoh sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih, dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dan peran dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ada kata-kata saya yang tidak baik, jadi saya mohon maaf dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.